semuanya sudah bersorak-sorai dari RRQ Kingdom, dari EVOS Fans. Inilah dia game penentuan. Apakah series kita akan dibawa ke game yang ketiga atau akan berhenti di sini? Oke, 2-0 atau 1 sama, itulah yang kita nantikan sesaat lagi. Land of Dawn lah yang akan menjawab itu semuanya. Karena pertarungan belum usai, ban and pick telah selesai. Siap-siap, kita udah gak sabar lagi untuk menyaksikan, untuk langsung menuju ke Land of Dawn. Wow, RRQoC EVOS Legend. Ini leg yang kedua. Di leg pertama tuh 2-1 sih. Yap. Jadi dari pemainnya pun Versik dengan hero andalannya, Link, Albert pun demikian, Lancelot sama-sama ingin mendapatkan buffnya, tapi pergerakan dari Finn begitu galak menuju ke area buff milik Versik. Tapi untungnya di sini ada RKT yang siap untuk membackup, siap untuk nge-heal, dan Flame Shot nyaris saja dari Psycho bisa untuk mengamankan lebih RKT berada di area depan saat terlalu jauh. Sprint tak bisa menyelamatkan RKT, digebuk langsung, dan pergerakan RRQoC membuahkan hasil. Game pertama ada Angela yang hilang. Di game yang kedua ada Angela yang menghilang pula. Dibalaskan secara langsung, secara kontan juga, namun untuk kali ini Versiknya masih bisa mengamankan juga ke arah dari orange buff. Di mana Finn akan sangat-sangat sulit sekali untuk ditangkap. Sementara Versik masih melakukan farmingan. Van Strong pun masih clear terhadap wave minionnya. Wow, tapi bergerak ke area top lane. Ada rotasi dari kedua roamer Finn dan juga RKT bertemu di area atas dengan Puppet on String. Finn dalam bahaya dan dia masih menyimpan sprintnya. Perhitungan yang sangat tepat, tidak membuang resource dari sprint yang dimiliki oleh Finn. Yap, masih ada spell sprint yang dia bawa. Sementara itu dari crabnya, dari gold buffnya berhasil diamankan pula oleh Versik. Melakukan farmingan ke sisi yang berbeda. Van Strong langsung terkena efek stun yang diberikan juga oleh Brody. Langsung aja freeze ke arah wave minionnya. Freeze terhadap lane-nya dan itu akan mengakibatkan akan ada keuntungan untuk Beatrix di awal ini. Dimana Skylar akan tertahan di level 3 dan itu Beatrixnya bakal dapetin dulu level 4. Ultimate-nya bakal menyala untuk si Beatrix. Tapi kalau kita lihat juga Finn ini belum recall sama sekali. Oke, ini akan sangat bahagia sekali ya dengan begitu banyaknya rumput di Land of Dawn guna untuk menjadi tempat perlindungan. Tapi dari Crab ya, dari gold buff-nya udah akan langsung diamankan juga oleh Beatrix. Tapi di area dari Turtle sepertinya tidak akan ada kontes karena Versik lebih memilih untuk melakukan farmingan terhadap purple buff yang dia miliki. Yes, rotasi dari Finn belum berhenti. RKT terhantui terus menerus dan ini Finn bener-bener strong banget. Apalagi dengan adanya 1 point kill di awal, ngeboost banget dari Finn-nya. Nah nih di mid sendiri pertarungan antara mid laner kita Psycho versus One masih tetap berada di area tersebut. Sementara untuk Versiknya diganggu habis-habisan, dijeduk begitu aja. Wow, mengakibatkan darah yang banyak terkuras hingga harus melakukan sebuah pergerakan ke arah yang lain. Ya, itu nyaris saja Tempest of Beast dikeluarkan dengan adanya Flame Shot yang muncul. Populasi juga dibuka, Finn masih bisa selamat. Versik pun demikian, sama-sama masih bisa untuk mengamankan diri tanpa adanya pertumpahan darah. Keduanya bisa recall untuk pulang dengan selamat. Itu defense shotnya Versik barusan bagus banget loh. Masih bisa mencoba untuk menggocek dan juga menyelamatkan diri dengan pinpointnya belum lagi. Untuk Angela, RKT masuk tepat waktu hampir aja loh tadi. Untuk pergerakan dari Finn-nya bisa digagalkan. Tapi Finn berhasil selamat juga di area tersebut. Dimana sekarang ada tabrakan yang terjadi. White Force-nya dihancurkan di area River. Di arah yang lain Skylar-nya masih strong seorang kiri. Wow, itu kerjasama yang manis terjadi untuk di bottom lane. Dan RRQoC mereka pelan dan pasti juga mereka sudah mulai mendapatkan keunggulan yang kecil. Dan ini dia, kalau kita bicara soal snowball, RRQoC mereka bisa membawa dari sini karena Van Strong selalu di pressure di top lane. Yes. Pergerakan dari Finn mungkin ini yang bakal jadi poros juga untuk RRQoC setiap lane-nya. Ketika ngelihat ada mama-mama bawa perang kayak gini. Bawa kapak. Bawa kapak gini, siapa Iya. yang gak takut? Ini siapa yang kagak bayar kos ya? Siapa Coba yang- deh ngaku dah. Ini nih yang anak-anak rantau nih biasanya. Tapi di area tengah sini, rotasi dari Finn lagi dan lagi. R7 pun muncul dari area samping menyusul ke area Versik. Serudukan mau dengan banget Isil ini mencoba untuk pertahankan Tempest of Blade-nya. Mengenai ke area belakang, Versik gak mau melanjutkan yang terlalu berbahaya di area depan. Fire Force menahan semuanya, Ionic Ace dikeluarkan. Finn nyaris saja tertumbangkan, masih dikejar, mencoba untuk kabur. Gak ada spell sprint. Finn pun akhirnya terpandis oleh EVOS Legend. Why Force too strong? Wow, bisa membalikan keadaan di mana ada Finn yang menjadi korbannya. Tapi untuk sekarang ada Turtle menjadi milik dari RRQoC lagi. Van Strong mulai ada di dalam area lane-nya. Sementara itu di area yang berbeda, RKT
ditabrak. Phantom Execution masuk juga ke dalam tubuh ya. Sementara itu ada Rilwan yang bisa di area berbeda pula. Tapi ternyata Psycho dengan satu hit yang overturnnya malah membalikkan keadaan. Hilang pula Van Strong. Yes, tapi belum berhenti di situ karena Albert sudah berada di top lane. Wan menjadi sasaran, mencoba puncture, maju ke area depan. Toros bisa digocek, tapi Wan tak bisa bertahan lagi. Backup dari Evolve Legend pun tidak bisa. RKT masih cool dan dengan hard guard-nya. RRQ Hoshi mengamuk di area top lane-nya. Mendadak Wan kesambet Ronaldinho, semuanya digocek. Kiri kanan, tapi Phantom Sakit karena depan banget. mana RKT tumbang lagi. Sprint bisa menyelamatkan dirinya. Wow. Dan double kill dari Albert ke arah atas. Sedangkan di area jungle milik RRQ Hoshi ada Evolve Legend yang mencoba untuk mencuri. Perlahan tapi pasti menggerogoti dari jungle milik RRQ Hoshi. Wow, game pertama seperti ini poin killnya. Dan game kedua Wow. dilakukan pula oleh Harki. Dengan Deja lebih vu. agresif tapi. Lebih agresif yang dipertahankan oleh RRQ Hoshi. Dan sama juga dengan game yang pertama, Evolve Legends. Siapa yang bisa menangkap Lancelot? Yap, Itu dia. Nggak ada. nggak ada untuk kali ini. Oke, Puppet on string doang. Tapi itu hanya bisa bisa menahan Ibu Sama Dea. kan? Iya juga. Oke. Purple buff-nya apakah masih bisa langsung diamankan kan untuk sekarang? Purple buff-nya. Oke, masih berhasil. Ternyata Versik yang memberanikan diri tadi maju selangkah lalu dapat ke arah purple buff tersebut. Wow, sementara itu kayak di menit yang ke-6 dari segi pergerakan RRQ Hoshi semakin cepat karena network mereka aja 3.000 nih Om. Ngelit 3.000 di atas Evolve Legend. Yap. Yes, di menit 6 ya, 81. Tadi kalau kita lihat menit 10, 81. Benar. Iya. Ini temponya 81 juga. ditambahin CC-nya sama RRQ Hoshi. Ditambahin, tapi barusan ada game pause tadi P-nya dari Hilda. Hilda. RRQ Hoshi. Oke. Iya. RRQ Hoshi. Wow. Evolve Fams dan juga RQ Kingdom duduk berdampingan. Ini juga ayang-ayangan jungler kita duduknya barengan. Iya. Ada tusuk gigi nggak di jarinya ditusuk-tusuk? Terus ya, terus. Terus, lebih besar lagi, terus. Ini Uni sama Vio deg-degan dua-duanya nggak sih? Iya, duduk sebelahan Deg-degan gitu ya. nggak sih? Kalau lagi duduk sebelahan gitu ngomongin apa sih kira-kira ya? Penasaran tuh kita tuh Funi sama Karamel tuh. Harga minyak. Wah, keren. Mungkin ini ya, berarti kita Oke. tahu selama ini apa dibahas ternyata. Iya. Akhirnya terima kasih Clara. Iya kan? Sama. Masalahnya duduk berdua gitu. Lihat deh, coba lihat. Albert ngekill Versik loh. Nanti Uni senang. Yeay. Terus habis itu Versik bunuh Albert. Iya. Vio yang senang. Yeay. Jadi ada yang kontras ya. Iya. Ya iyalah berdua lah pokoknya. Seru ya, harusnya ada kamera di situ juga deh. Bener, memang udah mic check mereka aja nih kalau. Ada mic check-nya ya, bener Iya, ya. ada mic check ayang-ayangan gitu ya. Nanti kita sisipin ke sana ya. Iya. BA Galak ada yang dibawa kah kira-kira di sini? BA Itu. Galak ada ya? Apa? Bawa bendera. Semangat. Oke, inilah dia, kita akan kembali ke dalam permainan di game yang kedua. RRQ sementara mengungguli dari Evolve Legend 3.500 net worth ditambah dengan poin kill yang sangat besar. Dan ada juga ini, dari segi turretnya, atas bawah udah keropos. Sementara di area tengah, Evolve Legend terlihat nggak mau ngelepasin defense mati-matian dari tier pertama turret di area mid lane. Wow, itu sungguh berani dari Psycho tadi. Yang overturn langsung ke bagian depan, tapi Versiknya mencoba untuk langsung membalaskan keadaan. Hanya saja, Finn membuat sebuah garis. Tidak ada yang boleh lewat dari dirinya. Iya. Dan dari turret milik RRQ Hoshi, ada yang kesenggol kayak di bawah ya Benar. harusnya ya. Wan ini dapat purple Purple-nya Uwan ya? D1. Iya. Oke, purple-nya ternyata menjadi milik Uwan. Versik pun harus menurunkan temponya sedikit ya Bude ya. Ya, karena Link sangat bergantung dengan purple buff, tapi apakah Evolve Legend akan mencuri karena purple buff milik RRQ Hoshi? Dan mungkin ini juga terjadi karena adanya perebutan dari arah purple dibanding jatuh ke tangan RRQ Hoshi, mereka lebih memilih untuk mengamankannya. Sementara itu purple muncul, Finn menjadi salah satu momok menurunkan tempo permainan dari Evolve Legend, diusir mundur. Sementara lini belakangnya, Finn sudah ditumbangkan, lini belakang RRQ Hoshi tak bisa selamat lagi, memilih untuk mundur. Evolve Legend mengarah ke arah depan dengan Viforce yang menggila. Ionic Ace dikeluarkan terus menerus, hard guard-nya masuk ke dalam Viforce. Wow,
Untuk kali ini seperti ya dari EVOS Legend mereka mencoba untuk langsung bisa membalaskan keadaan. Ada Y-Force tadi di mana Angela dalam tubuhnya. Tapi Berserker Fury menjadi milik dari Versik. Kita tahu sekarang untuk kritikal dari Link akan sangat-sangat mudah untuk langsung digandakan. Tapi R7 mulai maju ke bagian depan menabrakkan dirinya juga langsung ke arah Wan. Tapi Y-Force sudah mulai hadir untuk bisa memberikan backupan. Ditabrak di stun begitu aja. Y-Force-nya masih bisa bertahan. Sedikit lagi Epi tersisa. Namun dia tidak bisa lari dari Tondros yang diberikan oleh Albert. Yes, RRQ mulai membalaskan pula, nggak mau untuk ngelepasin keunggulan yang sudah mereka dapatkan. Mengontrol di menit yang ke-8 pastinya sangat dibutuhkan oleh kedua tim. Karena ini momen-momen krusial. Lord akan muncul, Lord yang pertama. Tapi EVOS Legend berfokus terhadap push di area top lane. Versik dalam bahaya, sudah di-cacker oleh Finn. Finn ketika melihat adanya Versik, itu nggak akan dilepasin. Iya, itu udah ada 2 pelari antar kota antar provinsi masalahnya. Mau kemana Link pergi juga bakal dikejar tuh bisa-bisan tuh. Wan-nya terkena dari efek payung langsung dikeluarkan oleh Psycho. Dicekin arah kanan, arah kiri. Finn ketemu sama Vansong, tapi damage dari Vansong udah besar loh. Finn kena dikit aja udah hilang 2 bar. Iya, kecolek dong lo itu. Iya. Waduh, sementara Wan masih tetap stay berada di area mid. Tapi Finn terlihat ada di arah purple buff yang akan dimiliki juga oleh pemain dari EVOS Legends. Sementara itu udah ada aksi pencolekan terhadap purple buff. Finn ya mulai maju lagi ke depan. Tapi Y-Force-nya langsung hadir untuk bisa memberikan backupan di mana. Di area yang berbeda. Ada Lord yang berhasil langsung diamankan juga oleh Arachilsia. Hanya saja untuk kali ini Finn-nya apakah bisa kabur dari tersebut. Dan bener aja dengan celah sekecil itu dia langsung lari. Yes. Dengan gameplay milik RRQ Hoshi yang mereka menjadikan Finn sebagai pengalihan isu. Wow. Maka depan Psycho damage kagetan yang overcharge. Mendapatkan 1 poin kill atas One Step Snowflake kali ini belakang. R7 kali ini mencoba untuk mendapatkan Versik tapi dengan harga yang didapatkan masih bisa selamat sementara lini belakangnya. R7 sudah tumbang ditekarkan dengan Y-Force. Wow, Psycho terkena Rena Rapati. 1 bar lagi HP tersisa masih bisa selamat. Nah, ini benar-benar ditutup juga oleh RRQ Hoshi. EVOS Legends mereka gak dibiarkan keluar dari zona mereka. Wow, tertangkap akhirnya. Ditungguin. Tertangkap akhirnya setelah 10 menit dikejar-kejar. Yes, ditungguin. Bener-bener ini kali pertama Versik tumbang di area jungle. RRQ Hoshi, damage burst mereka emang gede banget sih. Apalagi Psycho tadi, Yep. kita lihat dia muncul, tiba-tiba hilang. Hilang. Gak ada yang bisa ngerespon. Bedanya mungkin sekarang EVOS Legend punya satu high ground yang pastinya bisa dioptimalkan ya. Dengan adanya reward manipulation. Hanya saja Lord udah hadir di area atas. Siap untuk menabrak masuk pula. Barusan Rena Rapati RKT terkena sebuah impact yang begitu menyakitkan buat TPR7. Mencoba untuk langsung mengganggu, mendistract apapun yang terjadi di area tersebut. Hanya saja sekarang ada reload yang langsung dibuka. Tapi Lordnya udah langsung bisa dihilangkan dengan sangat cepat. Wave Minion pun akan mendapatkan nasib yang sama. Purple buff di area yang berbeda. Berhasil diamankan pula oleh Versik. Dengan purple buff yang dia miliki berarti untuk 2 menit ke depan ataupun 1 menit 45 detik ke depan akan ada tempo yang bisa dinaikin oleh EVOS Legend. Ya, agak sedikit lengah dari RRQ Hoshi membiarkan dari Versik berhasil untuk ngedapatin purple-nya. Tapi inilah dia kesempatan untuk EVOS Legend. Mereka masih bisa bergerak bebas dengan purple yang ada di tangan Versik. Tapi kalian juga bebas untuk mengikuti 515M World karena ini adalah pesta akbar dari Mobile Legends dan kalian diundang. Nah, itu ya, mudah-mudahan ya. Skin One cuma bagus banget. Ada skin yang lain juga. Ada skinnya Yin, ada skinnya siapa satu lagi tuh ya? Lupa belum. Yin, Link. Ini sama Link ya? Iya. Oke, Link, Yin sama One. Dan juga saksikan keseruan pro player di luar panasnya pertandingan MPL. Hanya di MPL Off Game dan Versik. Coba lihat di belakang Finn-nya langsung ngegas baik. Itu berapa cc itu dalam tubuh itu. Ngejar terus pokoknya. Seruduk terus. Ih, ngeri. Ih, Ngeri ya. itu kapaknya. Hihihi, timingnya pas banget untuk recall, selamat kembali. Dan sekarang Albert tuh udah dapetin level 15 dengan Versik agak sedikit tertinggal dengan 13 levelnya, poin killnya 7 dari Albert tanpa tersentuh sama sekali. Yap, 7-0-2. Sama-sama Demon Slayer barusan. Ada sebuah istilah sangat-sangat baik lagi. Phantom Execution By One. Jemputnya sekali. Sangat-sangat mengejutkan hingga sekarang Y-Force-nya masih bisa kabur dari tersebut. Masih bisa memberikan efek gangguan dan juga backupan terhadap Purple Buff. Hanya saja seperti untuk kali ini. Purple Buff-nya agak sedikit sulit untuk didapatkan. Udah ada pergerakan dari Versik mencoba untuk langsung lomparkan Pin Boys yang area depan. Tapi sekarang ada lagi Pin-nya. Hilda berhasil dihancurkan. Ya,
RRQ memang mendapatkan dari segi purple-nya, tapi tak bisa untuk menyelamatkan Finn. Terlalu lama menahan di area depan. Dan EVOS Legend, mereka masih berkumpul secara bersama-sama saja. Membiarkan Versik juga ini yang dalam masalah sebenarnya dari kedua tim adalah pertempurannya. Setup-nya dari Lord yang kedua. Lord yang sudah ter-enhance, yang bisa nge-charge, membantu siapapun yang akan ngedapetinnya. Ya, dan jangan lupakan juga EVOS Legends mereka masih punya yield sih. Ya. Dengan adanya reward manipulation ini agak mengganggu untuk RRQ Hoshi agar bisa melakukan dive in. Oke. Karena salah saja mereka dive in, mereka gak bakal bisa kembali lagi. Nah. Terlalu banyak efek slow yang dimiliki oleh EVOS Legends. Yap. Dan barusan ada satu inner turret lagi di area bottom lane berhasil dilakukan ataupun dihancurkan dengan split push yang bikin oleh EVOS Legend. Ada game pause kembali. Yes. Dan tentu Nah. kita mengingatkan semua pemain bermain secara maksimal tanpa adanya kendala sedikit pun. Yap. Jadi ngelihat para pemain berusaha sekuat tenaga untuk di El Clasico ini, keren banget sih. Dan Versik walaupun tanpa purple buff, dia masih bisa nge-split sampai tier yang kedua loh. Yes. Karena itulah memang keunggulan dari EVOS Legends. Mereka bisa nge-split, mereka punya link. Dan kalau kita bandingkan dari RRQ ya Hashtag. siapa coba yang bisa ke kanan ya, Lancelot. Yes, dan ini ada semangat nih dari RRQ Hoshi semangat Lope. Hihi. Hashtag respect. Hashtag respect. Ini barusan juga Pulung udah mendapatkan DM juga dari Mimin EVOS Esport. Dari Minroar nih ya. Minro. Oh, yang udah Like? digantiin sama Mau sama dia. digantiin gitu. Oh mungkin itu ya mau komplain kali ya. Assalamualaikum Pak Pulung, lancar ya ngekas di El Clasico hari ini. Semoga puasa di bulan Ramadan juga lancar. Salam buat Bude dan juga Om Wawa ya. Salam hashtag meta respect. Noise. Hashtag respect. Ah mantap. Respect, respect semuanya dong. Dan lihat aja, kedua pendukung yang ada di arena aja adem ayem. Betul. Kayak Ubin ya Pak Pulung ya. Iya kayak Ubin, adem banget memang Ubin. Oke, dan pertarungan pun akan dilanjutkan kembali. Karena sekarang Lordnya tersisa satu bar HP yang ini akan menjadi sebuah pertaruhan akankah di reset. Tapi tidak, masih dipertahankan ke bagian depan. Versingnya perlahan tapi pasti mulai maju ke bagian depan hanya saja. Lordnya berhasil diamankan juga oleh pemain dari Arkeosi. Bahkan untuk kali ini ada beberapa pemain dari Post Legend. Langsung hancur. Double kill berhasil didapatkan pula oleh Albert. Tapi di sisi yang berbeda Skylar menjadi korban pula. Mau pergi ke arah mana kan Albertnya mencoba untuk langsung mengejar juga ke arah REKT. Selamat sudah. Dua orang jalan-jalan ke Bekasi pengen Lord tapi nggak dikasih. Yes, dan Force berusaha sekuat tenaga untuk ngezoning out lini belakangnya dan Skylar menjadi korban. Ford akan masuk dari area atas tapi tengahnya ditahan oleh Finn, Albert, Psycho. Tiga member berusaha sekuat tenaga untuk menghalau EVOS Legend, menghentikan mereka dan mempres sehabis-habisnya EVOS Legend. Arah bawah pun mulai diantisipasi oleh RRQ. Semua laning dikontrol oleh RRQ. Yap. Sementara itu untuk kali ini dari Lordnya akan segera dihilangkan dan bisa langsung aja dikeluarkan juga. Barusan dengan yang gatheringnya langsung aja Psycho mencoba untuk bisa mencolek sedikit. Tapi satu outer ataupun satu best turret di area top lane-nya hilang sudah. Yes, Lord yang kedua berhasil membantu RRQ untuk mendapatkan dua inhibitor di area atas, area bawah. Dan EVOS Legend punya banyak sekali yang harus mereka lakukan, harus mereka benahi kalau mau mengontrol RRQ karena mereka begitu mengejutkan. Masuk ke area jungle dengan Rhythm Manipulation, Wipernya harus saja tumbang dan flame shot dari Psycho. Headshot terkena Wipers tanpa ada perlindungan penuh. Dan RKT tertinggal di area belakang, harus memakan damage begitu besar. Versi di area belakang dengan ada Cyber Goblin. Kabur dari tengah-tengah peperangan RRQ. Satu turret teratik, inhibitor tak bisa dilindungi EVOS Legend. Wow, sisa 3 player dari EVOS Legend melawan 4 player yang dimiliki pula oleh RRQoC. Tapi seluruh hutan, seluruh jungle yang dimiliki oleh EVOS semua yang udah dijajah. Betul, sudah gundul semuanya. Dan ya RRQ sih, tempo mereka masih belum berkurang juga. Mereka bahkan mempercepat tempo permainan karena mereka punya Albert di mana Lancelot ini semakin ke late game seharusnya bakal agak fall off dibandingkan dengan Ling. Yap. Yang selalu bisa untuk melakukan split push. Dan balik lagi EVOS Legends. Mereka kalau kan defense dengan ada Yves juga. Selama gak ketangkap ya Yves. Yep. Ini mereka masih kuat banget. Selama nggak ketangkap. Betul. Iya. Tadi kan ketangkap kena Benar. Yin Yang Overturn. Wow. Ini Samsung Galaxy A33 5G real time win probability udah 67% ya. Untuk RRQ Hoshi sementara naik lagi 68. Udah menjadi 32% untuk EVOS Legend. Ya, tapi itu hasil prediksi kita akan lihat gimana untuk implementasinya di dalam ini game RRQ memang punya keunggulan yang sangat besar. 7.000 network,
ditambah poin kill, tambah udah keropos sudah inhibitor milik EVOS Legend. Jadi bisa dengan mudah minion buat masuk. Jadi minion aja bisa jadi MVP nanti. Kalau sampai lengah. Betul, betul. Kalau sampai gak kebaca oleh EVOS Legends karena bisa jadi juga ini akan menjadi Lord untuk Arkehosi. Yap. Lord yang ketiga. Karena mereka gak bakal nunggu lama juga sih. Lord yang ini masih punya charge. Tapi 1 menit terakhir nih sebenarnya Lord bisa untuk ke Evo maju ke area depan ini yang over begitu sakit dari Psycho. Y-Force yang setebal itu aja nggak bisa nahan dari damage burst milik Psycho. Yap, dan sekarang Lordnya akan menjadi milik dari RR Kiyoshi. Peluang emas untuk mereka bisa menyamakan kedudukan. Versik nggak punya purple buff di arah yang berbeda. Ada sebuah tabrakan terjadi tapi RKT langsung tertangkap basah. 3 player tersisa. Waktunya untuk RR Kiyoshi bisa langsung melakukan sebuah push yang menjadi kemenangan untuk mereka. Karena sekarang dari Albertnya masuk ke bagian dalam dengan satu punch yang begitu menyakitkan. Tapi Tempest of Blade-nya langsung aja bisa menyelamatkan Versik arah yang berbeda. Masih bisa lagi kabur dari area tersebut. Hanya saja untuk sekarang Immortalnya pecah. Masih bisa selamat. Masih ada nyawa tambahan. Dan juga kesempatan selanjutnya. Yes, ditungguin sama payung dari Psycho. Dan sekarang RR Kiyoshi mereka nggak mau pulang. Mereka mau ke arah base milik EVOS Legend. Menuju ke area depan. Versik berusaha sekuat tenaga melakukan defense. Y-Force, Mistonia semuanya. Tapi Aenik tak bisa untuk menyelamatkan dirinya. Tak bisa menukarkan dengan siapa-siapa. 3 tumbang tersisa. One dan juga Patro. Tapi RRQ Hoshi berhasil menyamakan kedudukan di game yang kedua. Wow, 1-1.